meminta berbeza. Kalau mengajak apa? Biar orang berbuat baik. Tapi kalau meminta, memperkaya diri. Paham? Ketika usia 40 tahun, yang singkat-singkat saja, penerima wahyu, ditengok ya kota Mekah pada saat itu wanita yang melahirkan anaknya perempuan dibunuh hidup-hidupan, masih hidup dicekik. Kalau zaman Rasulullah belum diputus, yang dibunuh anak perempuan ketika lahir ke dunia. Zaman sekarang itu namanya jahiliyah ortodok, zaman jahiliyah modern, nggak laki nggak perempuan kadang-kadang dibunuh. Betul nggak? Betul nggak? Pernah tak tengok televisi, tengok media massa memuat ada orang melahirkan anaknya dibuang di pinggir jalan? Ada? Anaknya dibunuh sama ibunya. Betul? Ini jahiliyah sekarang. Zaman itu ketika anaknya meninggal, anaknya masuk surga. Kenapa? Karena belum berdosa. Yang mengerikan lagi zaman sekarang nih, zaman sekarang anaknya dibikinin rumah, dibelikan kereta, disekolahkan sampai university, tapi anaknya tak sembahyang, senang. Anaknya ninggalin puasa, tak jadi soal. Maknanya apa? Dunianya cantik, tapi akhiratnya apa? Rohaninya anaknya dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min. Saya nak tanya nih, puan-puan, kalau dibagi pahala sama dibagi duit, kira-kira pilih mana? Jawab yang kompak. Duit sama pahala pilih mana? Jujur. Sama duit cinta tak? Bohong, tipu. Kalau sama duit cinta mestinya dibawa mati. Nyatanya apa? Ditinggal di dunia. Itu namanya cinta palsu, rayuan gombal. Untuk mengentaskan ke situ, maka Rasulullah mendapatkan wahyu uzlah hallah di gua Hira. Pertama 3 hari, kedua 7 hari, keempat ketiganya 30 hari. Sempurna 40 hari. Inilah kalau digandingkan 4 bulan ditiupkan roh untuk janin yang ada. Ada hadis yang dinyatakan baginda Rasul, ma min abdin yukhlisu lillahil amala. Paham lagi Kiai? Kenapa? Kitabnya sekarang udah alatnya kontrek kan begitu ya. Masya Allah. Ma min abdin, tidak pandang bulu dan golongan, yukhlisu lillahil amala, yang murni dalam beramal. Maknanya murni hanya lillah, karena Allah. Makna sekali kebaikan 70 tahun hancur. Apalagi tujuannya riya, hanya memamerkan saja. Ar-riya sirkul asghar. Maka riya memamerkan kebaikan amal itu sama dengan menuhankan dirinya sendiri. Maka latihlah ikhlas. Masanya kapan? Arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari makannya lillah, karena Allah. Pasal ada orang yang makan karena didorong nafsu lapar. Karena nafsunya lapar, makanya menurut kesenangannya didorong sama iblis. Makan tidak hanya untuk kebutuhan hidup, tapi hidup tujuannya buat makan. Yang penting pandai cari makan. Itulah orang yang rendah derajatnya. Tuan-tuan hadirin, maka saya makan menurut perintah Allah. Ketika sudah kuat, jadikan ibadah yang maknanya ibadah universal. Kerja ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, istirahat ibadah, lebih-lebih yang mahdoh itu ibadah yang baku, yang tak boleh ditawar lagi. Jadi ibadah jangan dibatasi. Di majelis Maulidur Rasul kita ibadah, pulangnya kita tak ibadah, jangan. Ibadah di masjid, banyak sekarang masjid-masjid pun. Kalau di Jakarta, saya di Jakarta itu satu ibu kota, luasnya 60 km, satu provinsi ya, 5 kota kabupaten. Kalau di sini menteri besar gitu ya. Segitu tuh masjidnya, jumlahnya berapa? 5.000 masjid. 5.000 masjid. Ketika ke masjid bawa kasut harganya 5 juta, sembahyangnya kira-kira tenang nggak? Allahu Akbar. Nyembah sandal apa nyembah Allah? Ingat Allah apa ingat sandal? Jangankan itu, puan ketika goreng tempe di dapur, sembahyang waktunya mepet, Allahu Akbar, ingat apa? Ingat Allah apa ingat?
Wa usila ma fi sudur, dibuka hatinya. Benar kamu menghadap ke kiblat tapi cuman jasadmu. Wa usila ma fi sudur, dibuka hatinya nyembah makhluk tuh. Masya Allah, tuan-tuan. Oleh karenanya Rasulullah halwah selama 40 hari menerima wahyu yang umumnya wahyu itu turun di Makkah. Panggilannya apa? Ya ayuhan nas, karena ayat yang dipanggil orang-orang yang beriman. Macam contoh tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya berselawat, apa selawat Allah? Pemberian rahmat, ta'zim, kasih sayang dan pengagungan. Ibadah 70 tahun, bangga sekali. Pak Kiai Masrur dari Jakarta bangga, saya Kiai gitu ya. Begini, ada orang ibadah 1 abad, sampai ngaras itu goncang. Kenapa? Ada yang namanya Tukimin ngaku jadi nabi. Lah kan heran saya begini, selawatnya Allahumma sholli ala Tukimin wa ala ali Tukimin, punya pengikut lagi. Coba di Malaysia ada namanya Ahmad Kahar, ngaku jadi nabi juga. Sampai dinas besok akan ada orang yang mengaku jadi nabi. Ada satu riwayat 33, ada satu riwayat 36. Jadi walaupun ceramah begini kok suatu saat pulang dengar ada yang ngaku nabi lepas ceramah di Gombak, namanya Masrur Darani Ahmad, selawatnya dirubah Allahumma sholli ala Masrur Darani Ahmad. Sesat itu, tak boleh ya. Lihat sih tuan-tuan hadirin sekalian yang berbahagia, setelah malaikat Jibril mengetahui ibadah 100 tahun, tidak ada orang yang paling dermawan kecuali dia, tidak ada orang yang paling alim kecuali mereka. Malam orang lelap tidur dia habisin buat sembahyang, luar biasa. Tapi begitu tengok tulisan di Lauhil Mahfuz, huwa binar, dia penghuni neraka. Malaikat Jibril minta izin, ya Rabb, saya nak turun, nak jumpa dengan ahli ibadah. Turun malaikat Jibril, dikenalin, namamu siapa? Nama saya Fulan. Saya Jibril. Loh, Jibril kan yang pembagi wahyu, kenapa jumpain aku? Saya pengikut Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, nak bagi wahyu dengan saya. Tak, saya nak bawa berita gembira buat Tuhan. Apa berita gembira? Ibadah Tuhan luar biasa. Iya. Kalau orang malam pada tidur, apa yang Tuhan kerjakan? Sembahyang, baca Quran, baca selawat sampai subuh. Kalau siang orang berangkat kerja, saya sembahyang doa. Kalau Tuhan rezekinya dari mana? Pokoknya apa yang aku mau Allah udah ada di depan. Tapi cuma lewat saja, tidak saya timbun, saya langsung berikan. Tidak ada orang-orang yang memiliki anak yatim kecuali aku santuni. Kalau perlu jandanya juga aku kawin. Kalau ada orang lemah aku angkat pula. Pokoknya luar biasa. Oh begitu. Tapi mohon maaf Tuhan, saya Jibril, saya tahu persis di Lauhil Mahfuz tulisan Tuhan itu di neraka tempatnya. Apa dia bilang? Dia senyum, dia ketawa. Alhamdulillah Jibril, betul engkau bawa berita buat saya yang menggembirakan. Memang saya pantas menjadi keraknya neraka. Kenapa? Waktu orang tidur saya sembahyang, perasaan saya paling soleh, paling baik daripada orang yang rompak. Ketika saya sedekah, ada orang pelit, bakhil, keret, saya merasa lebih dermawan dan saya memandang dia hina. Pantas kalau saya jadi keraknya neraka, dan saya tidak pantas mencium bau surga. Malaikat Jibril pamit, Masya Allah. Bang Haji Ismail saya situ misalnya, kira-kira macam mana Jibril menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril, kamu tak payah khalqis samawati, bukan inna fi ja'li samawati wa. Kaget lagi nih, ini bangkit dari kubur, amrul nih nanti dagingnya. Emang kadang-kadang ya tuan-tuan, omongan kiai spontan diijabah. Ini saya tak tahu di mana nanamnya gitu ya. Tadi kok udah datang dong. Komean lah. Masya Allah, jazakumullah, terima kasih. Minum dulu ya. Silakan tuan-tuan diminum suapnya. Beda saya sama tuan nih, karena udah keringetan di atas, minumnya udah beda sendiri. Begitu
malaikat Jibril dibagi tahu sama Allah. Sekarang coba tengok lagi Jibril, buka tulisan di Lauhil Mahfuz, huwa bil jannati liqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Dia masuk surga sekarang, tidak jadi keraknya neraka. Liqouli alhamdulillahi rabbil alamin, bukan sebab ibadahnya, bukan sebab dermawannya, bukan sebab keramatnya, tapi ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tabarri minal hauli wal quwwah, dia merasa hamba yang hina, dia mampu ibadah dikuatkan Allah, dia mampu sholat dikuatkan Allah, dia jadi dermawan digerakkan oleh Allah, bukan sebab kekuatan mereka, tapi waktu itu sadar la haula wala quwata illa billah. Jadi praktik akidah dalam hati, merasa tidak memiliki kebaikan, yang ada adalah kehinaan dan kejelekan, maka Allah masukkan surga. Saking ikhlasnya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya bibirnya, bukan hanya lesannya, tapi hati yang tembus, merasa dirinya hina di hadapan Allah. Gitu gampangnya Allah kalau menghendaki. Tuan-tuan hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karenanya hati melalui Maulidur Rasul, Rasul dibekali 40 hari di Gua Hira dengan wahyu. Kita diteruskan. Tidak cukup tuh wahyu disampaikan oleh Nabi melalui para sahabat. Contoh, Quran zaman Rasulullah belum bisa dibaca, belum bisa apa? Belum bisa apa? Dibaca. Kenapa? Zaman Rasulullah Al-Quran belum ada titiknya, belum ada apa? Jadi ba, ta, sa, nggak ada membedakannya. Persoalannya apa? Tidak ada titik. Kemudian jim, ha, kha, nggak ada titiknya. Bahkan ke hatinya para sahabat. Makanya zaman Rasulullah tidak ada istilah guru dengan murid, yang ada Nabi Rasul dengan sahabat. Tumpah kepada hatinya Abu Bakar, cintanya Abu Bakar kepada Rasul di atas segala-galanya. Andaikan orang yang beriman seluruh dunia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, misla ba'ulah, sepadan dengan sayapnya nyamuk. Wong Abu Bakar itu dapat beritanya. Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Gitu. Kemudian ini Islam memerlukan dakwah, memerlukan perjuangan dengan materi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, di rumah ada unta, di rumah ada sapi, di rumah ada kambing, di rumah ada uang. Ambil semua ya Rasul, liizin Islam. Kamu dengan keluargamu apa Abu Bakar? Saya serahkan Allah dan Rasulnya, cukup. Kiai, di rumah ada kereta, ada deposito ringgit, ada apa? Bawa semua kiai. Ada yang lila? Ada tak? Yang ada zaman sekarang. Sayyidina Umar, ya Rasul, separuh dari hartaku liizin Islam. Sayyidina Utsman, sepertiga dari hartaku liizin Islam. Begitu zaman dulu. Tapi alhamdulillah, keluarga besar, persatuan yang digombak nih. Saya sapi satu, yang kedepannya begitu nanti. Saya lembu dua, ada begitu. Saya 50 ringgit. Insya Allah Allah akan ganti tahun depan kekayaannya yang disertai keberkahan meningkat. Amin. Nah, kemudian pada tahun 62 Hijriah Rasulullah sudah wafat, sahabat sudah wafat. Ada ulama mikir, kalau Quran tidak ada titiknya, bagaimana nanti orang nak baca Quran? Tentunya tak paham. Akhirnya apa? Ada ulama namanya Abul Aswad Abdul Ali, meninggal tahun 69 Hijriah, 7 tahun sebelum wafat, ngasih titiknya. Pak, titiknya satu di atas, tak titiknya dua di atas, tak di bawah, tak di atas dua, tak titiknya 3 terus. Sudah ada titiknya, belum bisa pula dibaca. Akhirnya yang namanya Syekh Khalil Al-Faraqidi tahun 184 Hijriah membuat harokatnya, fathah kasroh domah, fathaten kasroten domaten. 184 Hijriah baru Al-Quran ada harokatnya. Ya, sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya. Banyak orang baca Quran salah. Alif lam mim dibaca alam, alif lam ro dibaca alam.
Kenapa? Karena tidak ada ilmu tajwid, tidak ada ilmu tajwid. Muncul Abu Ubay Qasim bin Salam. Siapa? Abu Ubay Qasim bin Salam 232 Hijriah kemudian menciptakan ilmu tajwid. Jangan dibaca alam salah, dibaca alif lam mim. Kenapa? Mak lazim harfi musaqqal. Akhirnya muncullah ilmu tajwid, ilmu harokatnya, titiknya. Ulama menciptakan Al-Quran sudah bisa dibaca. Wahyu kena. Ya. Kalau Rasul memang tanzilur ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, turun malaikat Jibril, wahyu dimasukkan di hatinya Rasulullah karena hatinya suci, didorong dari hati keluar ucapan yang suci pula, dijaga oleh Allah Ta'ala. Sudah dibaca Al-Quran tapi arti maknanya belum bisa dipahami, sastra bahasanya kadang-kadang orang ajam tidak sepasih orang Arab. Muncul ulama yang namanya Imam Sibawahi memahami Al-Quran dengan ilmu nahwu. Ibnu Mu'ti mengarang kitab Imriti, Ibnu Malik mengarang Alfiyah sehingga bisa dipahami. Nahwu aula awalan ayu ulama idil kalamu dunahu la yufhama. Paham alumni Sidoki, paham muridnya Ki Asroni, paham. Saya orang di Jakarta kesana kemari cuma dipanggil orang suruh cakap, panggil orang suruh cakap. Semalam saya tanya sama jamaah Damansara, orang yang banyak ngomong banyak salah, banyak dosa masuk neraka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, sekarang yang banyak cakap siapa? Kiai. Kalau yang banyak cakap kiai, yang banyak salah siapa? Kiai. Kalau banyak salah kiai, banyak dosa kiai, yang masuk neraka pertama kali siapa? Jadi saat ini tuan-tuan ngundang kiai penghuni neraka. Ya bukan sih. Emangnya disangka kalau kiai itu paling benar? Tak. Satu saja, banyak ngomong banyak salah, banyak dosa masuk neraka. Semakin kiai diikuti banyak umat, harus makin banyak muhasabah. Kalau perlu jadi kiai jangan dicium oleh umatnya tangannya, tapi kiainya nyium tangan umatnya. Sanggup tak? Sanggup tak? Ya tak kalau sanggup lah. Harga dirinya nanti jatuh kan begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawaddu, yang melekat pada pribadi Rasulullah jiwa malu yang sangat dalam dan rendah hati. Rasulullah malu kalau perutnya kenyang duluan, sedangkan umatnya masih ada yang kelaparan. Bukan lapar, kalau lapar orang puasa lapar, yang nak dimakan ada, tapi kalau kelaparan emang tak ada yang dimakan. Contoh negara yang gagal, Somalia. Pernah dengar negara Somalia tak? Ada tak? Tengok di mana? Televisionnya. Somalia itu negaranya gagal, sampai karena negaranya gagal marinirnya jadi rompak. Jadi kalau ada perombakan, termasuk orang Indonesia pernah juga dirompak di laut, itu marinir Somalia yang negaranya gagal. Maulid Nabi pertama yang mengadakan Abu Sa'ad Al-Mudhaffar, ibu kotanya Arbilis, kemudian jadi Baghdad. Di negara Irak sekarang Maulid Nabi tidak ada. Zaman Saddam Hussein yang meninggal 10.000 orang, tapi Saddam Hussein digolengkan, sekarang sudah hampir 1 juta umat Islam yang meninggal. Tiap hari bom meledak di mana-mana. Yang tadinya ada maulid, negaranya aman, adem, ayem, tentrem, tidak ada maulid, negaranya kacau balau. Indonesia, Malaysia, Maulid Rasul selalu dijunjung tinggi, terutama gabungan keluarga besar Boyan yang menjunjung tinggi adem ayem. Kita lewat di jalan tak ada yang ganggu, betul tak? Di HW aman, kiainya datang itu Masya Allah luar biasa. Kok sekarang sampai kawan saya ini Bapak Bambang ini kan sekretaris hubungan luar negeri, dia menangani kedutaan yang luar negeri itu di Jakarta gitu. Kemudian kemarin saya ajak bola ke sini gitu. Nah itu heran sama sini, ada ya orang Maulid Rasul macam ini. Kalau bikin parcel itu dapatnya berkat itu biasanya cuma kiainya, di sini datang lu dibawain gitu ya, makan begitu megah mewahnya. Berkah Maulid Rasul tidak mengurangi tapi malah memberkahi. Allahumma. Tuan-tuan hadirin sekalian, sehingga
Sehingga kenapa negara-negara Arab ulamanya alim-alim tapi kacau balau, karena tidak ada peringatan Maulidur Rasul, tidak ada jamiah tahlil, tidak ada jamiah selawat, tidak ada rebana. Sehingga apa? Ulamanya ulama individu. Syekh Wahbas di Suriah Damaskus itu alim, kitabnya Al-Munir 17 jilid dia karang, ngalim alamah, tapi tidak mampu, bukan umat. Kenapa? Ulamanya individu, ulamanya bukan jamiah yang ditunjuk oleh jamaahnya. Sekarang ada nggak ulama yang datang malam siang ini, pagi ini, yang mampu mengarang satu jilid kitab saja? Ada? Ada tak? Ada. Di sana alim, tapi karena tidak adanya jamiah tidak mampu menyatukan umat. Alhamdulillah melalui momentum maulid ini, misalnya kemarin ada orang gaduh namanya Martono di Paijo, misalnya karena orang Jawa ya, Martono sama Paijo gaduh, persoalannya apa? Sepele, kerja tak bener tuh, tak betul. Waktu gaduh datang bareng-bareng di Maulidur, kira-kira salaman tak? Kira-kira salaman tak? Salaman tapi masih asli. Besok lagi diundang oleh jamaah segambut datang jumpa, salaman tak? Salaman udah senyum dikit. Hari ketiga diundang lagi di Kampung Pandan, jumpa lagi di sana. Kira-kira masih cemberut, masih asem, apa udah biasa? Jadi pergaduhan bisa diselesaikan melalui tabarukat majelis Maulidur Rasul, melalui majelis jamiah tahlil dan seterusnya, melalui majelis selawat dan seterusnya. Nah, tadi dibagi lagi waktunya. Oh, waktunya mundur, sekarang baru pukul 11 Indonesia maksudnya. 12 Rabiul Awal hari Isnin bukan sekedar Rasulullah dilahirkan, tapi Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal pula. Nih hebatnya, Rasulullah lahir hari Isnin, wafat hari Isnin. Kalau masa kita kan tak, lahir hari Selasa, meninggalnya hari Rabu. Punya anak, nak melahirkan dibawa ke hospital hari Selasa, lahirnya hari Jumat. Susah bagi nama, kasih aja nama Sarboah, Selasa, Rabu, Jumat. Nah ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah menjelang wafatnya minta kepada Allah supaya dikaruniai sakit.